Di balik lekukan perbukitan dan hijaunya sawah di lereng Gunung Merapi, berdiri sebuah desa tua yang menyimpan jejak peradaban Minangkabau yang telah berusia ratusan tahun. Desa Tuo Pariangan yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, bukan sekedar tempat tinggal masyarakat, melainkan pusat sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang hidup hingga kini. Desa Tuo Pariangan sering disebut sebagai desa tertua di Minangkabau. Di sini wisatawan dapat melihat langsung jejak arsitektur tradisional yang masih lestari, seperti rumah gadang berusia ratusan tahun yang masih dihuni oleh keturunan aslinya. Tidak hanya bangunan, nilai-nilai adat seperti musyawarah di balai adat, sistem kekerabatan matrilineal, hingga prosesi adat masih dijalankan dengan penuh hikmat. Tak hanya budaya, Desa Tuo Pariangan juga menawarkan panorama alam yang asri. Terletak di kaki Gunung Merapi, desa ini dikelilingi oleh sawah terasering, perbukitan hijau, serta aliran jernih dari sumber mata air panas alami. Dengan kombinasi budaya dan alam yang unik, Desa Tuo Pariangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata dan wisata edukatif. Sahabat budaya, saat ini kita berada di salah satu desa terindah di dunia yang diklaim oleh majalah Travel Budget pada tahun 2012, Desa Tuo Pariangan. Seperti apa potensi desa ini yang telah dinobatkan sebagai salah satu desa terindah di dunia? Kita akan bahas dalam obrolan budaya kali ini. Sahabat budaya, saat ini kami telah bersama PLT Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, Ibu Guspayanti. Iya. Baik Ibu Guspayanti, kita mau tahu nih, sejak kapan Desa Pariangan ini dikembangkan menjadi desa pariwisata? Ya, Desa Pariangan ini pertamanya sudah ada juga ya sebelumnya ya Mbak. Tapi pada tahun kira-kira 2012 Desa Pariangan ini masuk dalam majalah Travel Budget Amerika. Waktu itu mereka mensurvei sekitar 20.000. Jadi masuklah di dalam majalah Travel Budget itu kalau Desa Pariangan ini adalah desa budayanya juga dengan keindahan alamnya. Kemudian dengan telah masuknya dalam majalah Travel Budget tersebut, itu lebih meningkatkan antusias masyarakat, kemudian dibantu juga dengan pemerintah Tanah Datar untuk mengembangkan Nagari Pariangan. Nah, kalau di sini Nagari ya Mbak ya, baik. Nagari Pariangan sebagai desa wisata. Dari 2012 itulah mulainya fokus dalam pengembangan Desa Pariangan. Sebelumnya sebetulnya sudah ada, karena Pariangan ini asri. Nah, dari dulunya sudah kawasannya memang indah. Jadi Allah menciptakan Pariangan ini mungkin dalam keadaan tersenyum ya. Nah, itu Mbak. Baik, faktor utama Bu, kenapa desa atau Nagari Pariangan ini istimewa ya dari segi budaya, kemudian alamnya. Jadi gini, Nagari Pariangan ini atau Desa Pariangan ini memang kaya akan alam. Kemudian selain itu kaya akan budayanya. Di mana menurut Tambo, sejarah Minangkabau ini asal muasal Minangkabau itu berasal dari Nagari Pariangan. Nah, jadi makanya lebih istimewa Nagari Pariangan ini daripada nagari-nagari lainnya. Jadi asal muasal suku Minangkabau itu adalah menurut Tambo ini ya Mbak ya, berasal dari Nagari Pariangan. Dengan disebut oleh masyarakat itu Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Ya baik, apa saja objek wisata yang ada di Desa Terindah Pariangan ini? Ya, jadi Nagari Pariangan ini kaya akan sejarahnya, kaya dengan objek wisatanya. Selain alamnya yang indah, dia mempunyai beberapa peninggalan sejarah
Nah, seperti ada nanti Mbak nanti sama teman-teman bisa lihat sekelilingnya. Nanti ada batu basure, kemudian pemandian air panas. Kalau masyarakat di sini memanggilnya range. Nah, jadi kalau mereka karena pemandian air panas ini ada pemandian air panas ini menurut kepercayaan masyarakat itu bisa mengobati segala penyakit. Jadi sekarang kawasannya itu berada di dekat Surau Islah di bawah. Nanti kita akan ngitari ya. Rasanya kalau belum ke Nagari Pariangan, kalau kita belum ke Ayangnya itu Mbak. Nggak komplit gitu ya, Bu, ya? Nggak komplit. Nah, jadi nanti banyak kekayaannya. Kemudian selain itu ada juga surau. Surau yang itu menandakan yang Tigo Tungku Sejarangan. Nanti Mbak bisa melihat di situ surau itu atapnya itu ada segi 4. Nah, jadi surau itu, kemudian batu basure kuburan Rajo Panjang juga di situ aja. Banyak sejarah-sejarahnya yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian Masjid Islah tadi Mbak, Masjid Islah tadi terdapat beberapa keunikan gitu di arsitek dari Masjid Surau Islah, merupakan sejarah dari kegiatan dari budaya Minangkabau, di mana anak laki-laki yang sudah berumur kira-kira 7 tahun itu dia didikannya sudah di surau Mbak. Di surau itulah mereka diajarkan tentang agama, tentang adat istiadat. Kemudian selain itu juga mereka di situ diajarkan juga bela diri. Sampai saat ini masih bertahan? Masih bertahan. Nanti Mbak bisa lihat sama teman-teman beberapa surau. Surau itu beda dengan masjidnya ya Mbak. Masjidnya di tengah. Surau itu kira-kira ada 32 surau. Nah, jadi di tengah masjid, di surau itulah tempat belajarnya. Kalau di masjid kita akan sholat jamaah, sedangkan pendidikan tentang budaya dan adat Minangkabau dan agama itu adanya di surau. Baik. Bagaimana peran budaya Minangkabau itu bisa menarik para wisatawan ke sini, Bu? Selain tadi ada tambo, juga ada surau gitu, Bu. Ya. Kalau ini yang kami lakukan di pemerintah daerah Tanah Datar sendiri, kami tidak bosan-bosannya melakukan promosi. Salah satunya kemarin tahun 2023 kami mengikut sertakan Nagari Pariangan ini dalam kegiatan Kementerian Pariwisata Anugerah Desa Wisata ADWI ya. ADWI. Alhamdulillah tahun 2023 Nagari Pariangan memperoleh juara 1 di tingkat budaya di ADWI. Alhamdulillah. Jadi itulah salah satu program dan kegiatan Pemda Tanah Datar bagaimana mensupport Nagari Pariangan ini supaya nagari ini terkenal di dunia baik nasional dan internasional ya Mbak ya, karena ini sudah internasional cakupannya. Betul. Kemudian di ADWI itu keunikan pembeda Nagari Pariangan dengan desa-desa lain. Kami di sini adanya batik ampas kopi. Wah, jadi ini lebih alami lagi ya, lebih alami sahabat lagi. budaya. Oke. Apakah ada festival mungkin Bu untuk ekspos desa wisata Pariangan ini ke kancah dunia? Ya, kebetulan program unggulan Bupati kami lebih fokus salah satunya ke pariwisata, karena ada progolnya di pariwisata program unggulan Bupati Tanah Datar, yaitu satu nagari satu event. Nah, itu salah satu promosi nagari untuk mempromosikan potensi-potensi nagari, salah satunya Nagari Pariangan. Jadi event itu satu nagari satu event itu mulai dilaksanakan tahun 2022. Nah, jadi Pariangan sudah tiap tahun melaksanakan event satu nagari satu event. Karena Pemda Tanah Datar mensupport kegiatan itu dengan memberikan stimulan dana untuk pelaksanaan nagari satu event yang baru pertama melaksanakan.
itu Pemda membantu dana stimulan sebanyak 50 juta. Sedangkan nagari yang berulang, dia ada yang berulang nih Mbak. Jadi nagari yang berulang itu dibantu dengan dana 10 juta. Tapi kalau kita pikir-pikir mungkin dana itu untuk mengadakan satu event itu nggak cukup. Tapi masyarakat atau nagari itu bergotong royong. Jadi misalnya gini. Kalau dari dana itu kurang, misalnya 50 juta itu kita rasakan sedikit ya Mbak ya. Betul. Jadi masyarakat setempat tuh bergotong royong. Contohnya gini, untuk event, jadi mereka bungkus nasi itu 2 Mbak, 1 untuk diri sendiri, 1 untuk tamu. Itulah salah satu trik dari masyarakat bagaimana pelaksanaan event ini sukses, sehingga karena tujuan dari pelaksanaan satu nagari satu event ini kan menggali potensi nagari masing-masing, kemudian mempromosikan nagari itu. Ini loh nagari kami berdasarkan potensi itu. Kemudian selain itu akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat setempat. Pelaku ekonomi kreatif kita itu yang lebih maju, baik dari segi kuliner, kemudian dari segi craftnya. Mungkin yang selama ini emak-emak sekitar nagari itu tidak pandai bikin gorengan ya Mbak ya. Mereka akan ada motivasi. Bagaimana, nggak mungkin kan membiarkan orang udah rame kita nggak ada jualan. Itulah salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Betul. Ruangnya sudah ada ya. Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan ini. Ini dari masyarakat untuk masyarakat lagi ya Bu ya. Karena moto kami pariwisata itu dari masyarakat untuk masyarakat. Khusus di Kabupaten Tanah Datar seperti itu. Menarik ya, karena ini masyarakat juga yang awalnya seperti Ibu bilang tadi, dari rumah saja itu sudah bisa menghasilkan begitu, sahabat budaya. Selain dari gotong royong, apakah ada hal lain yang mungkin dilakukan oleh masyarakat untuk menunjang, baik itu dari proses setiap event atau mungkin menggarap potensi-potensi yang ada di Negari Pariangan? Banyak aktivitas-aktivitas karena masyarakat sudah merasa ini adalah desa wisata. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Salah satunya ada homestay loh Mbak. Jadi ada homestay di sini. Jadi ada beberapa homestay yang sudah CASE. Jadi bisa nginap di situ. Karena target kita nanti satu nagari satu event itu, program unggulan itu pasti masyarakat membutuhkan penginapan. Jadi kita banyakkan homestay. Jadi untuk satu nagari satu event kita usahakan satu nagari satu homestay. Sudah mulai berkembang ya Bu? Sudah mulai berkembang. Selain homestay apa lagi Bu? Homestay, kemudian banyak juga pengrajin. Mungkin Mbak nanti bisa lihat di atas ada kerajinan pandai besi. Mungkin yang selama ini kita tahu dari Bukit Tinggi aja. Di sini ada Mbak, nanti di atas ada pandai besi. Jadi pembuatan besi itu ada di atas. Itu memang masyarakat setempat. Baik. Ada lagi Bu? Kemudian itu Mbak juga lihat di depan tadi. Jadi Ketua Pokdarwis bersama anggota Pokdarwis sudah mulai edukasi pariwisata tentang pengembangan kopi Arabica. Jadi nanti mereka akan bikin paket mulai dari penanaman, kemudian pengolahan sampai jadi kopinya Mbak. Jadi nggak cuma kawah daun aja ya Bu ya, bisa dinikmati di Kabupaten Tanah Datar, tapi kopinya juga bisa ditonjolkan gitu ya. Ini sebetulnya ini kawasan Puncak Mortir, daerah kawasan Puncak Mortir ini dulunya lebih viralnya itu kawah daun. Tapi kan kita harus berinovasi terus. Nggak mungkin kawah daun aja terus itu saja gitu ya Bu ya. Jadi kita karena potensi alamnya kaya, jadi kita ini berusaha untuk mencari yang lain, potensi nagari yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya kopi tadi. Kopi. Jadi kita bikin paket wisata Mbak. Selama ini paket wisata ke sawah. Jadi sekarang udah diperpanjang dengan paket wisata
kopi lagi, Mbak. Berarti masyarakat yang datang atau wisatawan yang datang bisa ke kebun kopi juga langsung iya, gitu bisa ya? nikmati langsung ada, dia kan nanti ada bagiannya nih budayanya, kemudian pengolahannya, langsung minum kopinya langsung, Mbak. Gitu. Nanti Mbak cicipi ya kopinya. Siap. Nanti tuh untuk sahabat budaya yang mau jalan-jalan ke Kabupaten Tanah Datar, jangan lupa menapakkan kaki di Desa Terindah Pariangan ini. Iya. Karena nggak afdol rasanya ke Tanah Datar, nggak ke sini ya Bu Tanpa ya. ke Pariangan. Jadi nggak cuma Istana Bahasa Paguruyang Paguruyang saja, tapi juga ke Pariangan. Pariangan. Baik. Iya, berbicara tentang perkembangan desa wisata. Tentu akan ada akses ya Bu ya, infrastruktur yang dibutuhkan lebih ya untuk supaya gampang para masyarakat, para wisatawan datang ke sini. Sejauh mana pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mengakomodir hal itu, Ibu? Iya, alhamdulillah Pemda Tanah Datar fokus dalam peningkatan sarana prasarana Nagari Pariangan ini. Salah satunya jalan, Mbak sudah lihat jalannya sudah bagus. Kemudian itu kolaborasi antara OPD-OPD terkait. Nah, kalau pariwisata tanpa didukung oleh OPD-OPD terkait, nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Nah, jadi Dinas PU udah bantu dalam sarana jalan, kemudian juga di surau, di Masjid Islah itu. Kalau dulu kan pemandian Ayange itu masih alami. Nah, sekarang sudah dibangun, sudah dibatasi yang bagian perempuan dan bagian laki-laki. Sudah dipisah. Kemudian beberapa infrastruktur di jalan menuju kawasan sudah diperbaiki. Kemudian sampah juga dari Dinas Lingkungan Hidup juga ini antusias mereka dengan bantuan-bantuan banyaknya tong sampah yang bantuan dari OPD untuk pembangunan jangka panjang. Kebetulan kami sekarang Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Nah, jadi kami dalam tahap penyusunan RPJM jangka panjang, RPJMD jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi setiap itu masih fokus kepada pengembangan pariwisata. Nah, kemudian salah satunya itu Nagari Pariangan. Selain Nagari, untuk Tanah Datar ini objek wisatanya kurang lebih 200 destinasi loh, Bu. Banyak kan, Bu? Cukup banyak ya, Bu ya. Kayak kewalahan nggak, Bu? Nah, dan kita harus bertahap dulu gitu kan. Jadi salah satu program dari Dinas Pariwisata sendiri yang kami lakukan itu pengembangan SDM pariwisatanya gitu. Jadi ada pelatihan Pokdarwisnya, pelatihan Pokdarwis. Kebetulan kami juga kemarin 2023 ada dana bantuan DAK non fisik dari Kementerian Pariwisata. Jadi Kementerian Pariwisata juga mensupport nih perkembangan pariwisata Tanah Datar. Karena udah masuk ADWI tadi ya. Iya, pasti dulu. Kemudian juga ini selain Pemda juga swasta ada beberapa CSR gitu ya, Bu ya. Jadi itulah salah satunya, mungkin Pariangan ini udah disupport selain Pemda, disupport juga dengan BUMN. Seperti itu. Baik, alhamdulillah lagi ya, Bu. Ya, semuanya mendukung ya. Iya. Iya, baik. Tadi Ibu juga berbicara tentang Pokdarwis ya, Bu ya. Apakah ada pelatihan untuk pengembangan diri setiap Pokdarwis yang ada, bukan hanya di Desa Pariangan saja, Nagari Pariangan ya, tapi juga nagari-nagari lain. Iya, nagari lain juga. Jadi dengan adanya bantuan dana DAK non fisik kementerian, jadi tiap nagari itu ngutus 2 orang untuk pelatihan. Yang kemarin kami lakukan ada 7 pelatihan, salah satunya pelatihan terhadap Pokdarwis itu sendiri, kemudian pelatihan homestay-nya, kemudian pelatihan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Jadi pariwisata harus didukung dengan ini, betul. Kalau enggak sampah berserakan di mana-mana. Iya. Ya itu, kemudian pelatihan kulinernya, krianya, kemudian jadi cukup melibatkan
Pokdarwis gitu. Ini kenapa dua, Mbak? Per nagari itu tuh adalah kalau satu orang yang hadir nanti mana tahu ini mengaplikasikan di lapangan tanpa ada koordinasi teman-temannya agak susah. Makanya perwakilan. Itu tuh pelatihan itu kami adakan sesuai dengan potensi nagari masing-masing. Kalau potensi nagarinya itu adalah ini kuliner. Nah, jadi nanti ada pelatihan kuliner lebih fokus ke nagari yang ada potensi kuliner. Begitu juga dengan kriya. Kalau nagarinya kriyanya contohnya Pandai Sike yang terkenal dengan tenunnya, itu lebih kepada kriyanya kita fokuskan. Baik. Sejauh perjalanan ini Bu, apa tantangan terbesar? Tantangan yang terbesar itu lagi-lagi masalah anggaran kali ya. Uang lagi ya Bu ya, nyari duit pakai duit gitu Pakai ya Bu. duit. Tapi selain itu alasan klasik lagi ya Mbak ya, masalah anggaran. Yang terpenting bagi kami adanya inovasi-inovasi dari masyarakat. Kami akan mensupport seperti itu. Berbuat kita pasti uang itu akan datang. Amin. Amin. Oke, kalau dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sendiri bagaimana mengatasi isu Ibu terkait pelestarian budaya dan lingkungan di tengah perkembangan zaman saat ini? Ini gampang-gampang juga kita ada ya. istiadat ya. Iya. Jadi kalau program dari Dinas Pariwisata sendiri, itulah program kami. Kebetulan Satu Nagari Satu Event di Dinas Pariwisata. Itu salah satu pelestarian budaya. Di situ kita ada edukasi bagi anak-anak muda. Gini loh, ada istiadat Minangkabau. Jadi bagaimana anak-anak generasi-generasi kita ini walaupun banyak budaya yang datang dari luar itu tidak membuat mereka beralih. Jadi itulah salah satu surau tadi. Surau tadi. Kemudian kami juga masuk dalam Karisma Event Nusantara. Lagi-lagi kami dibantu lagi dengan Kementerian ya. Jadi kami mengadakan festival Minangkabau itu yang tiap tahun kami adakan. Di rangkaian festival itulah edukasi bagi pelajar-pelajar tentang budaya dan adat istiadat Minangkabau di situ. Jadi selain itu juga kami kerjasama juga dengan pemerhati budaya. Kemudian ada kurikulum di sekolah itu yang Bundokan Duang turun ke sekolah, yang bagaimana mengajarkan tentang bagaimana anak muda itu berperilaku. Ada yang namanya sumbang dua baleh. Apalagi perempuan harus memperhatikan itu. Jadi ada kolaborasi lah dengan OPD dan organisasi terkait. Berarti menyasar ke sekolah-sekolah ya. Selain pemanfaatan surau tadi. Baik, berbicara tentang event yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Selain itu, apakah ada event-event atau proyek-proyek tersendiri dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan? Dalam waktu dekat kita melaksanakan Satu Nagari Satu Event yang dimulai di Nagari Tanjung Alam. Tanjung Alam kebetulan untuk tahun sekarang karena keterbatasan anggaran juga, kemudian sesuai dengan Perpres nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi penggunaan anggaran. Jadi berdampak juga dengan pemotongan anggaran. Jadi tapi itu tidak menghalangi tidak menghalangi dan melemahkan semangat pariwisata dalam promosi-promosi. Malah lebih semangat semangat. Kita cari gimana triknya gitu. Yang penting pelaksanaan festival dan pelaksanaan Satu Nagari Satu Event terlaksana dengan baik. Ada inovasi kreatifnya untuk mendatangkan anggaran. Amin. Semoga lancar ya Bu ya. Terakhir kita mau dengar nih Bu, apa harapan Ibu ke depan terkait dengan adanya potensi pariwisata yang mungkin bisa dibilang aset tidak terhitung ini ya di Desa Pariawangan ini. Ya, saya berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Tanah Datar dan nagari-nagari potensi wisata,
saya berharap tidak melemahkan semangat dari masyarakat, walaupun dari segi anggaran kita bicara terbatas, tapi dengan adanya ide-ide kreatif dari masyarakat untuk pengembangan pariwisata tanah datar. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu Guspayanti. Ya, sama-sama. Dan sahabat budaya, nanti kita akan berbincang lebih jauh juga tentang pemanfaatan potensi pariwisata yang ada di desa terindah ya Pariangan ini bersama Ketua Pokdarwis di Pariangan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik sahabat budaya, kita akan berbincang tentang potensi pariwisata yang ada di desa terindah, Desa Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. Kali ini bersama Ketua Pokdarwis Desa Wisata Pariangan Tanah Datar, ada Uda Afrizal Depi. Iya, Uda Afrizal, ini boleh cerita sekaitan dengan sejak kapan Pokdarwis yang ada di Desa Pariangan terbentuk? Oh ya, bisa dijawab langsung ya Bu ya. Kalau yang Desa Wisata Pariangan itu yang kalau di Pokdarwis itu terbentuknya 2017. 2017. Kalau yang kami yang mengelola Pariangan itu 2021, udah periode kedua. Oke, ini cukup lama ya, udah 2 periode ya. Berarti masyarakatnya puas nih dengan kinerja. Alhamdulillah lah. Baik, motivasi awal terbentuknya Pokdarwis di Desa Wisata Pariangan ini seperti apa? Itu memang ceritanya juga panjang ya. 2012 kami dinobatkan sebagai salah satu desa terindah di dunia. Jadi kami belum mempunyai fasilitas apa-apa. Pas kunjungan meledaknya 2015 itu baru ada beberapa warung-warung yang ada di sini, tapi masyarakat tidak ada mendapatkan dampak dari kunjungan pariwisata. Nah, 2017 baru ada inisiatif daripada beberapa pemuda-pemuda yang sadar akan potensinya mendirikan komunitas, yaitu namanya Pokdarwis. Baik. Ini supaya membantu masyarakat juga ikut berdampak ya. Oke. Menurut Uda Afrizal sendiri, apa makna penting bagi masyarakat sekitar tentang label dari Desa Pariangan ini sebagai salah satu desa terindah di dunia? Ya, dengan jadinya Nagari Pariangan desa terindah dunia sangat membantu aktivitas perekonomian masyarakat, yang dimana sebelumnya masyarakat kami banyak yang petani dan terus kalau pemuda-pemudinya merantau. Jadi semenjak kunjungan wisata banyak ke Pariangan, itu udah banyak beralih ke pariwisata. Itu ada yang pelaku usaha, ada yang menjual jasa seperti tour leader, ada yang buka homestay. Alhamdulillah udah banyak menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Nagari Pariangan. Baik. Ini cukup bergerak lah ya perekonomian masyarakat. Sangat membantu gitu. Kemudian apa saja kegiatan rutin dari Pokdarwis Desa Pariangan itu untuk mengembangkan potensi pariwisata ini lebih maju lagi? Ya, kegiatan rutin bagi kami itu mengedukasi berkelanjutan untuk masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat itu paham akan apa itu desa wisata. Kebanyakan masyarakat dulu, aku pun berpikir dulu sebelum masuk pariwisata itu adalah sebuah objek. Ternyata tidak. Ternyata pariwisata itu apa
yang dikerjakan oleh masyarakat sehari-hari sebenarnya kalau kita kelola dengan secara baik itu akan menjadi kunjungan wisata. Karena tujuan orang wisata yang pertama itu melihat apa yang tidak pernah dia lihat, merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan. Ternyata di Nagari Pariangan banyak suasana-suasana baru yang dirasakan masyarakat kota, apalagi masyarakat di luar turis mancanegara. Banyak dia merasakan, contoh aja dia bisa melihat warga mandi ke tapian atau ke pancuran gitu kan. Dan terus tuh banyak sih kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dia lihat di tempat dia tinggal. Baik, berarti dalam setahun itu akan selalu ada Desa Pariangan ini dikunjungi oleh turis dari mancanegara, begitu? Iya, malahan ini ya lucunya 2012 sampai 2015 itu 90% kunjungan itu Eropa. Oh, oke. Untuk sekarang seperti apa? Kalau untuk sekarang udah imbang sih. Lokal dan internasional gitu ya. Lokal dan internasional. Bagaimana cara Pok Darwis sendiri untuk menjaga kelestarian budaya Minangkabau dalam konteks desa wisata? Ya, kami selalu mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat jangan kita merubah kebiasaan yang udah ada gitu, baik seperti tradisi, kegiatan sehari-hari, karena itu yang akan dilihat. Nah, kami ada menawarkan beberapa paket untuk kunjungan wisata, yaitu wisata edukasi. Jadi di situ para tamu itu nanti bisa menikmati keindahan Pariangan keseluruhannya, baik itu daripada seninya, terus seni bela dirinya, kegiatan memasak atau kulinernya kayak masak randang gitu kan. Jadi aktivitas sehari-hari itu kami jadikan dalam paket. Oke, itu sudah ada timnya belum? Udah ada tim. Jadi tim ini tidak terfokus hanya bagi pemuda-pemudi yang ada di Nagari Pariangan, tapi kolaborasi baik warga luar yang mau kolaborasi dengan Pariangan. Oke, kami selalu terbuka lebar. Karena kalau pariwisata kalau berjalan sendiri nggak mungkin kan. Iya, betul. Kalau kita berbicara pariwisata pasti kita berbicara dengan jaringan. Karena indahnya suatu desa kita tidak akan terlihat kalau lokal yang melihat. Tapi kalau orang luar yang melihat sesuatu yang tidak ada apa-apanya bagi kita, bagi dia sesuatu yang luar biasa. Iya, oke. Bisa diceritakan juga seperti apa Pok Darwis ikut mengelola objek wisata tertentu yang ada di Desa Pariangan ini? Ya kalau kami yang Pok Darwis yang mengelola langsung sih cuma media, tapi kita kolaborasi dengan stakeholder, baik itu pelaku usaha, homestay. Nah, itulah yang kita dampingi. Karena kita kembali lagi kepada konsep awal Pok Darwis. Kami Pok Darwis itu hanya sebagai infrastruktur atau sebagai jembatan bagi masyarakat yang kepengen berpartisipasi dengan pariwisata. Dia punya keahlian apa? Kalau dia punya keahlian masak-masak, nanti kita carikan jalannya di kuliner. Kalau dia hobinya membatik gitu apa segala macam, nanti kita bantu gitu kan. Jadi istilahnya itu kami panjang tangan lah. Jadi pariwisata itu tuh orang yang berwisata ke Pariangan tidak monoton hanya sekedar minum kawa daun atau nongkrong di kafe, tidak. Tapi nanti Pok Darwis akan mengarahkan apa yang sebenarnya yang dituju oleh pariwisata. Nah, seperti contohnya kami juga ada pariwisata sama bule itu tuh menanam tanaman rempah-rempah gitu kan. Nah, juga ada kayak mencari hantu. Ini gimmick ya? Iya. Iya, gimmick. Jadi ada ketertarikan sendiri untuk bule gitu ya? Iya, pokoknya apa yang kepengen oleh tamu itu tuh nanti kita fasilitasi, kita arahkan kepada tempat yang mestinya dia tuju gitu. Berarti masyarakat itu terlibat secara langsung. Gitu ya, ya, karena moto dari Pok Darwis itu sendiri itu, jangan masyarakat itu dijadikan tamu di rumah dia sendiri. Karena masyarakat yang punya lahan, masyarakat yang punya desa, jadi masyarakat lah yang harus mengelolanya. Kalau kesadaran pariwisata itu tumbuh dari masyarakat, insya Allah pariwisata akan bertahan walaupun bagaimana goncangannya gitu. Oke, iya, apalagi banyak potensi alam ya, pertanian juga ya yang bisa digarap di sini. Jadi pun beragam lah ya untuk
objek wisatanya. Iya. Apalagi kalau kita berbicara Pariangan ya. Kalau Pariangan itu kan desa wisata Pariangan. Memang yang kami kelola itu murni satu desa. Kami mempunyai satu nagari Pariangan, punya 4 jorong. Jadi seluruh jorong yang ada di nagari Pariangan itu bisa diakses oleh wisatawan. Kalau dia ini kan kami kan di Persata Pariangan itu kan membuka seperti kayak swalayan. Orang masuk ke Pariangan itu tidak kami persulit. Dia bisa masuk tanpa distribusi, bisa bebas. Tapi kalau dia kepengen lebih, nanti adalah peran Pokdarwis. Dia kepengen tour leader, pengen apa, nanti kami fasilitasi di situ. Ada paketnya gitu ya. Ada paketnya gitu. Oke, menarik. Bagaimana ya tepatnya antusias dari masyarakat sendiri dengan potensi-potensi yang ternyata biasa menurut masyarakat kita, tapi luar biasa bagi masyarakat luar. Alhamdulillah dari kami bergerak itu dari 2015 ya sebagai pelaku usaha dulu. Sampai sekarang udah sangat banyak sih kemajuan. Yang dari awalnya kafe cuman ada 2, sekarang udah ada sekitaran 8. Terus tuh yang biasanya homestay kami hanya cuman ada 1 atau 2, sekarang udah banyak. Udah masyarakat udah mulai menerima itu kedatangan wisata. Terus tuh dari segi budaya yang biasanya budaya tidak dianggap penghasilan karena dikelola di tangan yang profesional gitu, bisa mendapatkan penghasilan dari budaya seperti menceritakan potensi Nagari Pariangan. Nah, kami di Nagari Pariangan kami tidak bercerita dengan adat istiadat, tapi kami mengarahkan kepada ahlinya. Jadi kalau pengen bercerita tentang sejarah Pariangan, karena ini Pariangannya sebagai asal mula peradaban orang di Minangkabau. Jadi nanti kami arahkan dia. Terus juga kayak tradisi-tradisi atrasi gitu kan. Nanti kami arahkan ke situ. Jadi alhamdulillah dengan agenda seperti itu masyarakat sangat banyak terlibat dengan atraksi perwisata. Nah sekarang udah lumayan udah banyak lah yang bergelut di perwisata. Awalnya mungkin belum ada kerjaan gitu ya, tapi jadi ada kerjaan gitu. Ya awal sih kita kan merantau dulu ya. Pas nyampe di rumah bangun warung, banyak sih yang mengejek ngapain bikin warung di hutan yang jauh dari akses jalan raya. Jalan kami cuman kecil dulu, paling lebarnya cuman 2 meter atau 3 meteran lah dulu kan. Tapi dengan konsisten, dengan kita bertawakal kan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan kunjungnya semakin hari semakin ramai gitu. Baik. Alhamdulillah kembali ya. Ini tanpa pertolongan yang kuasa juga kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Kemudian berbicara tentang proses apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pokdarwis selama ini. Ya tantangan tentu pasti ada ya. Yang pertama itu tuh menjelaskan kepada masyarakat yang tidak paham akan pariwisata gitu kan. Nah apalagi kita di desa wisata Nagari Tua Pariangan, kita diyakinya semula peradaban orang di Minangkabau dan ada istiadatnya kental. Nah dulu perwisata ini kan banyak pandangan sinis ke perwisata, bahwasanya perwisata itu akan menimbulkan maksiat, wabah itu segala macam. Tapi dengan dengan tantangan itulah kami bisa berdiri kokoh sampai sekarang. Kami bisa meyakinkan kepada tetua-tetua adat, tetua-tetua agama itu tuh bahwasanya pariwisata kalau yang dikelola dengan secara benar, budaya, adat, agama itu akan semua terjaga. Jadi kita di sini nih orang itu harus menyesuaikan dengan budaya kita di sini, bukan kita yang menyesuaikan dengan budaya orang dari luar gitu. Mereka yang harus mengaplikasikan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Itu yang kami pegang teguh di Nagari Pariangan. Kami tidak akan merubah baik itu bangunan, baik itu budaya apa segala macam gitu kan. Nah, inilah kami Pariangan gitu. Terkait dengan satu nagari satu event mungkin, apakah ada desa Tua Pariangan itu menciptakan atau mungkin berkolaborasi ya dengan masyarakat? Ya kalau untuk satu event satu nagari memang kami utamakan dulu MKM Nagari ya. Alhamdulillah 2023 kalau 2022 kemarin kalau salah event di sini ya, alhamdulillah rame. Itu omset tuh mencapai
1,5 itu semua pedagangnya itu mayoritas warga Nagari Pariangan. Dari desa yang mungkin belum dikenal orang, tiba-tiba ada omset 1,5 M, cukup luar biasa. Mudah-mudahan memotivasi ya untuk desa wisata yang ada di luar sana. Oke, menarik, makin menarik ya. Karena nggak satu desa menciptakan peluang ya, ada uang masuk perputaran itu M gitu loh. Bukan hanya ratusan lagi, udah M. Nah ini seperti apa mungkin sistem penggajian mungkin ya? Nah, kembali lagi kami seperti arahan daripada dinas-dinas pariwisata ya. Dalam pariwisata itu ada motonya gini ya, Anda bekerja, Anda dibayar. Jadi kita untuk sistem, kalau dalam event, kalau untuk sistem gaji tidak, cuman kita menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Jadi siapapun masyarakat yang bekerja, nanti apapun jualannya, uangnya lari ke dia gitu. Ya, supaya tadi itu membuat masyarakat itu tuh betah tinggal di desa dia, karena banyak, apalagi di Nagari Pariangan ya, itu sekitaran 50-50 ya, 50 atau 60% itu perantau semua. Karena minimnya lapangan kerja di desa dia. Nah, alhamdulillah semenjak desa wisata Nagari Pariangan menjadi desa wisata, itu udah perantauan udah tidak menjadi pilihan lagi, karena di tempat kita udah menjadi potensi. Dan ini juga kan kalau kita mau cari uang ya, kalau mencari cuan yang banyak, jangan di pariwisata, jadilah pelaku usaha. Pelaku usaha, balik lagi UMKM ya? Iya, UMKM. Jadi yang sangat diuntungkan itu tadi kunjung wisata ya pelaku usaha tadi. Kami sebagai Pokdarwis atau dari pariwisata hanya menyalurkan, ini loh mau beli apa ke sini, kalau mau rendang ke sini, kalau mau adat ke sini. Jadi kita murni untuk membantu masyarakat itu supaya gimana perekonomian itu berputar. Perekonomian berputar gitu. Berarti murni ya, tanpa ada mungkin sekedar basa-basi jasa gitu dari pelaku UMKM-nya. Murni 100%. Iya, kalau seandainya gini ya, kami punya paket kayak tamu perisata itu masuk ke pelaku usaha, itu kami tidak memungut biaya apa-apa, baik pun dari dinas. Tapi kalau kami yang membawa tamu ke pelaku usaha, itu baru ada hitungannya gitu. Nah, ada kerjasamanya lah ya. Ada kerjasamanya. Jadi kita di pariwisata itu tidak terlepas dari kolaborasi. Baik. Apakah pernah ada kerjasama dengan komunitas barangkali untuk lembaga atau kampus ya, universitas, pengembangan desa wisata Pariangan ini? Ya alhamdulillah lah, kalau untuk kolaborasi kami sih di Pariangan banyak sih, apalagi untuk kampus-kampus seperti UNP, UNAN, Bung Hatta gitu kan. Ya karena tanpa bantuan akademisi mungkin kami juga kurang paham ya bagaimana cara melayani tamu itu tuh di tempat kami gitu. Dan terus itu juga kalau untuk CSR juga ada. Kemudian sejak Desa Pariangan dikenal sebagai desa wisata, apa saja perubahan yang paling dirasakan oleh masyarakat? Ya, perubahan yang dirasakan masyarakat yang pertama di bidang pembangunan. Terus tuh biasanya kampungnya yang sepi, sekarang udah banyak kunjungan. Terus aktivitasnya yang dulu yang di kampung mayoritas petani, sekarang udah banyak yang beralih ke pariwisata gitu. Ini ada potensi lain ya yang bisa dikembangkan selain bertani berarti di sini? Iya banyak sekali sih. Kalau kita udah menjadi desa wisata tentu kalau untuk peningkatannya sih alhamdulillah lah. Lumayan terasa sampai sekarang ini gitu. Meskipun sempat COVID kemarin? Ya kalau semenjak desa wisata kita berdiri, kita dilanda dengan 3 musibah berturut-turut ya. Yang pertama pandemik, yang kedua itu tuh ada ya erupsi, terus tuh Agalodo kemarin. Alhamdulillah sampai sekarang kunjung kita tetap bertahan. Apa harapan kedepannya
sebagai Ketua Pokdarwis Uda Afrizal tentang seperti apa kedepannya potensi pariwisata yang ada di Desa Wisata Pariangan ini? Harapan kedepannya untuk Pariangan ini nih, pertahankan adat, budaya, dan istiadatnya. Oke, meskipun banyak masyarakat yang datang dari luar ya, Iya. dan di tengah gempuran perkembangan zaman saat ini yang namanya adat istiadat dan sejarahnya juga jangan dilupakan. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian karena ini cukup lama ya, dari tahun 2015, apa inovasi baru yang ingin diberikan kepada masyarakat dari Pokdarwis sendiri? Ya, kalau inovasi baru, mari kita sama-sama membuka itu objek-objek baru yang untuk kunjung wisata. Karena objek baru bukan seperti hamparan atau pemandangan ya, tapi kegiatan-kegiatan seperti berkebun, tapi udah skala agrowisata gitu, tanaman-tanaman yang butuh edukasi gitu. Nah itu mungkin lebih ke situ sih, karena yang banyak kunjungan ke Pariangan yang banyak tamu-tamu itu sukanya edukasi, sukanya beraktivitas, interaksi dengan masyarakat. Oke, langsung ya. Iya. Apalagi homestay kan prinsipnya juga berwisata, tinggal bersama yang punya rumah. Iya. Gitu ya. Bukan rumah yang tinggal gitu ya. Oke. Iya. Kalau ada satu pesan untuk para wisatawan, apa yang ingin Uda Afrizal sampaikan? Ya, pesan kepada wisatawan yang kepengen ke Pariangan, kalau kepengen mengenal apa itu Pariangan, apa itu desa terindah dunia, mari kita berjalan dengan Pokdarwis Nagari Tua Pariangan, karena kita di sini ini banyak potensi-potensi yang ada, seperti Batu Basure, seperti Masjid Islah yang umurnya udah lebih kurang 250 tahun, dan banyak sekali rumah-rumah gadang di sini. Ada 40 rumah gadang yang masih terawat dan masih dihuni oleh masyarakat. Dan terus tuh juga kami punya ada trekking ke hutan, yang mana hutannya masih asli. Di situ ada air terjun, ada flora dan faunanya juga di situ gitu. Nah, kalau untuk wisatawan yang mau ke sini, kalau kepengen tahu lebih di Tua Pariangan, silakan hubungi kami Pokdarwis Nagari Tua Pariangan. Nanti bisa diakses di IG-nya. Oke. IG-nya apa boleh? IG-nya Pokdarwis.Pariangan. Oke. Pokdarwis.Pariangan ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan semakin terkenal juga lah desa wisata Pariangan ini. Insya Allah berkah untuk semua warga yang di sini, membangun nagarinya dari kecil hingga besar. Iya. Desa Tua Pariangan bukan sekedar destinasi, tetapi perjalanan menyusuri akar sejarah, budaya, dan harmoni manusia dengan alam. Di tengah modernisasi yang terus melaju, desa ini berdiri teguh sebagai penjaga nilai-nilai leluhur yang nyaris terlupakan. Setiap langkah di tanahnya adalah napak tilas warisan Minangkabau yang kaya dan penuh makna. Bagi siapapun yang merindukan keaslian, ketenangan, dan kearifan lokal, Desa Tua Pariangan adalah jawabnya. Kunjungi, rasakan, dan biarkan pengalaman menjadi bagian dari cerita panjang desa yang tak lekang oleh waktu. Maka, datanglah bukan hanya sebagai wisatawan, tapi sebagai tamu yang ingin menyelami warisan. Karena Desa Tua Pariangan bukan tempat yang hanya dikunjungi, namun ia adalah warisan yang harus dirawat, dihargai, dan diceritakan kembali.